Bagaimana teman-teman semuanya? Masih menikmati series Kamen Rider Gabu dan masih setia mengikuti series yang peak ini sampai episode 47 kemarin? Harap tentunya kalian masih bisa enjoy dengan tontonan Kamen Rider yang peak satu ini. Terlebih, sekitar 3 episode lagi, series Kamen Rider yang peak satu ini akan meninggalkan kita semua. Sedih sih, jujur. Memang kita harus mengakui bahwa Ibu Junko Komura benar-benar sangat memasak habis-habisan alur cerita untuk series Kamen Rider yang satu ini hingga menjelang tamat, sebelum kita nantinya disuguhi oleh series terbaru yaitu Kamen Rider Zetsu yang akan tayang di tanggal 7 September 2025. Jadi di video kali ini, A tidak ingin membahas cerita atau episode-episode dari series Kamen Rider Gabu, tapi di video ini A ingin memberikan 20 trivia atau fakta menarik yang mungkin teman-teman harus tahu akan series Kamen Rider Gabu ini. Fakta atau trivia ini bisa meliputi soal di balik layar pembuatan produksi atau hal-hal menarik di depan layar yang mungkin teman-teman tidak tahu akan hal-hal menarik ini. Dan harap kalian semua menyaksikan video ini dari awal sampai akhir sebelum kalian berkomentar dan memberikan pendapatnya di kolom komentar di bawah. Baik, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja ke videonya dan selamat datang kembali di dunia Tokusatsu. Menurut wawancara Uchusen Magazine dengan Bu Junko Komura, Naomi Takebe, dan Minami Takijima, awalnya Kamen Rider Gabu akan menggunakan tema Putri Duyung dengan Soma terinspirasi dari kisah Little Mermaid. Tapi merasa tidak pas akan tema ini, maka dari itu tim produksi pun memutuskan untuk merubahnya menjadi tema permen yang seperti kita lihat sekarang. Tapi nyatanya, konsep tema atau cerita Little Mermaid ternyata diaplikasikan ke dalam cerita series Kamen Rider Gabu, tepatnya di babak akhir cerita dari series ini. Di mana ceritanya Soma diberi 2 pilihan oleh Nyelv untuk memilih hidup bersama teman-temannya di bumi atau pergi ke dunia Granute untuk mengalahkan Boka dan juga menjaga kedamaian antar dua ras, yaitu ras manusia dan juga ras Granute. Awalnya Sachika Amane akan ditulis sebagai karakter dengan kepribadian atau latar belakang yang sangat gelap. Tetapi rencana awal ini dirubah menjadi seperti yang kita lihat sekarang. Amane Sachika adalah karakter yang sangatlah ceria di series ini. Tentu hal ini dilakukan untuk menyeimbangkan karakter masa lalu Soma dan Hanto tentunya yang sudah sangat kelam. Ternyata menurut tim produksi Kamen Rider Gabu, Stomach Family awalnya direncanakan tewas di pertengahan cerita dan digantikan oleh kelompok keluarga mafia yang kejam sebagai antagonis utama baru tentunya di cerita Kamen Rider Gabu. Wah, bila konsep ini terrealisasikan akan seperti apa nantinya cerita Kamen Rider Gabu? Apakah akan seru atau justru biasa saja? Nama belakang dari karakter Sachika, Hanto, Soji, dan Lakia mengandung kata yang berhubungan dengan rasa. Seperti contohnya Sachika Amane. Amane atau amai dalam bahasa Jepang yang artinya adalah manis. Hanto Karakida. Karakida atau kara dalam bahasa Jepang yang artinya pedas. Soji Shioya. Shioya yang dalam bahasa Jepang artinya adalah garam atau asin. Dan Rakia amarga. Kata amarga dalam bahasa Spanyol artinya adalah pahit. Ternyata item Gochizo di series ini mengambil konsep tema dari kepala boneka Bunraku, yang dimana boneka ini bisa terbuka dan tertutup, dan ketika boneka ini terbuka, boneka ini akan menampilkan wajah seramnya seperti monster. Konsep boneka Bunraku ini tentunya diterapkan di item gimmick-gimmick Gochizo di series Kamen Rider Gabu. Kita sudah tahu bahwa belt rider utama dari Kamen Rider Gabu bukanlah sabuk atau driver, melainkan adalah Gabu, yang dimana Gabu sendiri merupakan bagian tubuh dari Soma sendiri. Maka dari itu, penamaan dari DX-nya sendiri dinamai Henshin Belt Gabu, bukan Gabu Driver, seperti kebanyakan riders sebelumnya. Kamen Rider Gabu merupakan series pertama yang dimana MC-nya sendiri, yaitu Soma, adalah sosok alien atau makhluk asing, tapi ada campuran rasnya juga dari ras manusia. Menurut catatan tim produksi series ini, tema utama dari Kamen Rider Gabu yaitu berfokus tentang kesepian atau kehilangan. Tema ini akan menjadi salah satu tema yang akan dieksplor dari episode ke episode nantinya.
Para MC dan bahkan para antagonisnya di series ini mengangkat sangat jelas akan tema dari kesepian atau kehilangan itu sendiri lewat backstory dan juga penceritaan mereka di series ini. Maka dari itu, jika kesepian adalah tema utamanya, harus ada counter atau lawan dari tema utama ini, yaitu persahabatan dan juga kebahagiaan. Hal ini diperlihatkan sangat jelas lewat tema makanan dan juga chemistry yang solid antara para MC di series Kamen Rider Gabu ini. Meskipun dari pihak antagonis mereka tidak mendapatkan hal-hal kebahagiaan ini, karena lagi-lagi mereka adalah antagonis yang harus mati. Tapi justru hal-hal atau tema kebahagiaan dari antagonis ini, hal-hal kebahagiaan ini mereka jadikan incaran utama dari para manusia yang memiliki sifat bahagia yang tinggi untuk dijadikan sumber bahan baku bagi Dark Snake. Series Kamen Rider pertama yang dimana MC-nya sendiri merupakan keturunan dari ras musuh, tapi penonton bisa mengetahui rahasia ini lewat kredit titel episode 1 Kamen Rider Gabu. Biasanya, rahasia terbesar akan siapa sosok MC para Kamen Rider sebenarnya itu diungkap di pertengahan atau mungkin akhir cerita. Tapi berbeda dengan Soma, di episode 1 ini dia langsung diungkap tentang identitas sebenarnya kepada penonton. Bahkan sebelum episode 1 tayang, para penonton sudah tahu bahwa Soma adalah keturunan dari Stomach Family. Meski di seriesnya ini para Gochizo kadang dibuat sangat lucu dan menghibur, tapi naas nasib Gochizo ini cukup tragis ketika mereka digunakan untuk berubah oleh para MC atau antagonis. Seperti contohnya, Kamen Rider Gabu dan Kamen Rider Bitter Guff yang memakan Gochizo itu hidup-hidup lewat mulut Gabu mereka. Kamen Rider Valiant yang mengeksekusi Gochizo dengan sengatan listrik di Valiant Buster. Kamen Rider Fram yang memasang Gochizo terbalik di Frastam Gear, lalu membedahnya saat tuas ditarik. Kamen Rider Baki yang menghantam Gochizo 3 kali dan menghancurkan Gochizo tersebut seperti dipres lewat alat hidrolik atau alat femur breaker. Keempat MC Kamen Rider Gabu, mereka semua mewakili keempat teori sifat kepribadian dasar yang dikemukakan oleh Hippo Courage, yaitu seperti Soma yang memiliki kepribadian phlegmatik yang artinya adalah orang dengan tipe kepribadian yang cenderung tenang, damai, dan mudah beradaptasi. Mereka dengan sifat ini lebih suka menjaga keharmonisan, menghindari konflik, dan senang membantu orang lain. Untuk Sachika, dia mewakili sifat dari Sanguins. Sanguins merupakan sifat dari seseorang yang selalu memperlihatkan rasa optimis, energik, dan suka bersosialisasi. Orang dengan kepribadian sanguinis cenderung mudah bergaul, ramah, dan memiliki semangat tinggi. Mereka juga dikenal kreatif, suka berbicara, dan seringkali menjadi pusat perhatian. Kalau Hanto sendiri, dia mewakili sifat kepribadian dari Corelic, yang artinya orang yang memiliki sifat ini cenderung tegas, sedikit pemarah, dan ambisius. Bahkan mereka juga dikenal fokus pada pencapaian tujuannya, berorientasi pada hasil, dan mampu mengatasi tantangan lebih baik. Dan yang terakhir untuk Lakia, karakter yang satu ini memiliki sifat melankolik. Artinya orang ini memiliki sifat yang cenderung suka berpikir, sensitif, perfeksionis, dan juga introvert. Mereka seringkali memiliki motivasi diri yang kuat dan fokus pada detail, teliti, dan juga cermat, serta dikenal karena kreativitasnya dan kepekaan mereka dalam situasi apapun. Kamen Rider Gabu adalah series Kamen Rider Reiwa pertama yang tidak menampilkan organisasi atau company tempat para rider atau para MC bekerja atau bekerja sama. Dalam hal ini memberi mereka perlengkapan untuk berubah tentunya. Seperti contohnya organisasi atau company yang memberikan alat henshin kepada para MC, yaitu ada Phoenix, Alchemist Union, Weekend, Sword of Logos, Desire Grand Prix, atau Hidden Intelligence. Kamen Rider Gabu adalah series rider pertama yang tidak menampilkan debut final form-nya secara 2 episode berturut-turut pasca debut pertamanya di episode 36. Biasanya untuk sebuah promosi mainan di X Kamen Rider, jatah atau sorotan untuk debut final form akan diberi jatah lebih dari 1 atau 2 episode. Tapi Gabu berbeda. Master Form yang dimilikinya tidak dimunculkan di episode 37, melainkan dimunculkan di episode 38 ketika melawan Kamen Rider Bitter Guff, Baki Stick. Mungkin sepertinya teman-teman tahu bahwa aktor Shintaro Asanuma dan Kohei Shoji, mereka berdua sebelumnya pernah berkolaborasi dalam satu film Super Sentai yang cukup oke, yaitu Kikai Sentai Zenkaiger vs Kiramager vs Senpaiger, yang dimana Shintaro berperan sebagai Zenkaijuran dan Shoji berperan sebagai Kiramei Silver.
Menurut tim produksi Kamen Rider Gabu, aktor dari Inoue Masaru yaitu Shuhei Handa, alasan beliau dipilih untuk memerankan peran sebagai pamannya Soma karena tim produksi merasa beliau ini sangat mirip sekali dengan aktor dari Soma, yaitu Hidekazu Chinet. Menurut catatan produksi bahwa aktor Junichiro Nishino dipilih sebagai wujud manusia Granute Otake karena sang aktornya sendiri itu memiliki bakat untuk bermain sulap dan juga juggling, yang dimana bakatnya ini diaplikasikan dalam karakternya di series Kamen Rider Gabu sebagai pesulap jalanan di episode 5 dan juga 6. Sang aktor sekaligus seiyu yaitu Shintaro Asanuma, ternyata dia secara tidak langsung mengikuti jejak rekannya sendiri yaitu Masakazu Morita. Kedua aktor sekaligus seiyu ini sama-sama memerankan karakter ilmuwan gila yang berpengaruh kepada kehidupan cerita Second Rider dalam sebuah cerita series Kamen Rider Drive dan juga Kamen Rider Gabu. Member dari Fantastics Exile Tribe yaitu Sekai, beliau ternyata mengikuti jejak Isa yang sama-sama penyanyi yang membawakan lagu opening dari kedua series tersebut, dan sekaligus mereka berdua adalah Big Boss dan juga Kamen Rider di film solo dari masing-masing series tersebut. Gaya bertarung dari Glota ternyata merupakan gaya bertarung ala wrestler in All of Us. Gaya bertarung ini ternyata diusulkan oleh aktrisnya sendiri, yaitu Machi Chitose, yang memang dia sendiri adalah penggemar berat gulat profesional. Drama audio Glota Valentine ternyata drama ini ditulis oleh sang aktrisnya sendiri, yaitu Machi Chitose. Audio drama ini memiliki jumlah sekitar 2 episode saja dan diperankan oleh Stomach Family dan juga para agen, kecuali Lango saja yang absen di drama audio ini. Jadi, itu dia 20 fakta atau trivia menarik terkait series Kamen Rider Gabu, series yang sebentar lagi akan meninggalkan kita semua di episode 50 di akhir bulan Agustus ini. Tentunya kalian bisa menambahkan trivia-trivia menarik terkait Kamen Rider Gabu ini yang mungkin A lewatkan di video ini. Dan tentunya apakah kalian suka akan konten A membahas fakta menarik seperti ini? Tentunya bila kalian suka akan konten ini silahkan berikan komentarnya di kolom komentar di bawah, dan kira-kira bahasan video apa lagi yang harus A buat ke depannya. Baik, mungkin itu saja video kali ini. Terima kasih yang sudah menonton. A pamit dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.